pejuang CPNS 2024, tes SKD sebentar lagi akan dilaksanakan. Mari belajar mandiri. Pada video kali ini, kita akan membahas soal sinonim, di mana soal sinonim ini adalah bagian dari TIU atau Tes Intelijensi Umum. Jadi sinonim itu adalah padanan kata atau persamaan kata. Sebenarnya untuk soal sinonim ini terbilang gampang-gampang sulit ya. Kita harus menguasai arti kata, baru kita cari padanan katanya apa. Untuk soal sinonim ini, sebenarnya kalau memahami triknya terbilang cukup gampang. Ini adalah trik mengerjakan soal sinonim. Yang pertama, perbanyak perbendaharaan kata dan perbanyak membaca arti kata pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalian harus banyak menguasai arti kata. Dan untuk mengetahui arti kata secara tepat, bisa dicari pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, kuasai bank soal sinonim. Untuk bank soal sinonim, sudah saya letakkan linknya pada kolom deskripsi. Silahkan download pada link tersebut untuk menguasai bank soal sinonim. Yang ketiga, pahami kata serapan dari bahasa asing. Jadi bahasa Indonesia itu juga berasal dari bahasa asing yang diserap ke bahasa Indonesia kemudian dibakukan. Jadi kalian harus memahami arti bahasa asing tersebut. Yang keempat, hindari memilih kata yang memiliki kemiripan bunyi. Kebanyakan untuk soal sinonim, kata yang memiliki kemiripan bunyi biasanya bukan jawabannya. Jadi hindari memilih jawaban yang memiliki kemiripan bunyi. Mari kita membahas soal sinonim. Baik, untuk soal pertama, akurat. Berita yang akurat. Akurat artinya apa? Benar atau tepat sasaran. Oke, kita analisis opsinya. Yang A, ralat. Ralat, beritanya diralat. Oke, ini bisa nyambung sama-sama ke satu topik, tapi beda arti ya. Jadi kalau ralat itu artinya perbaiki, berarti bukan. Saksama, bacalah dengan saksama. Saksama teliti, bisa jadi, kita tinggalkan dulu. Yang C, selidik. Selidik atau periksa, beda ya dengan akurat. Yang D, limit. Bukan, limit ini batas ya. Yang E, aproksimasi, ini bukan. Jadi akurat itu artinya tepat, benar, teliti, cermat, sama dengan saksama. Yang artinya dengan teliti, dengan tepat. Baik, untuk soal yang kedua, transkrip. Jadi transkrip ini merupakan kata serapan dari bahasa Latin. Bahasa Latinnya transkrib. Oke, transkribere ini C ya. Oke, jadi biasanya kita pernah mendengar kata transkrip. Kemarin waktu daftar CPNS pasti disuruh unggah transkrip nilai. Biasanya sering disandingkan dengan kata nilai. Kita analisis opsinya. Yang A, ijazah. Transkrip sama ijazah beda ya? Beda, berarti bukan. Yang B, salinan. Salinan, biasanya kalau kita lihat transkrip itu biasanya ada daftar-daftarnya ya. Bisa kita definisikan daftar nilai, daftar yang berisinya nilai. Oke, untuk salinan, oke, kita masih ragu ya. Bisa jadi kita tinggalkan yang C, akademik. Akademik ini biasanya mengeluarkan transkrip nilai. Beda ya. Yang D, penilaian. Kalau transkrip kita artikan penilaian, bagaimana kalau disandingkan dengan kata nilai? Jadinya penilaian nilai. Jadinya malah boros kata ya. Jadi bukan hasil belajar nilai. Transkrip nilai hasil belajar nilai. Berarti bukan. Oke, jadi transkrip itu berasal dari bahasa Latin, transkrip
bere, yang artinya salinan. Jadi salinan nilai itu artinya. Berarti jawabannya B. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Hayati. Pernah dengar sepanjang hayat? Ini mudah ya. Sepanjang hayat berarti sepanjang hidup. Iya, benar. Gaji. Kata ini memang cukup sederhana, tapi jawabannya membingungkan. Kita analisis opsinya. Jadi gaji itu sebenarnya apa sih artinya? Kalau kita kerja, dapat gaji. Jadi bisa kita artikan gaji itu adalah upah atau balas jasa yang kita terima atas apa yang kita kerjakan. Kita analisis dari yang E, pencaharian. Pencaharian sama yang D ini pekerjaan. Ini kurang lebih sama ya. Pencaharian sama pekerjaan sama. Dan karena kita bekerja, karena kita punya pekerjaan, dapatlah gaji. Oke, ini bukan. Lanjut yang C, tunjangan. Bisa jadi ya, tunjangan. Tapi kita artikan lagi. Kalau gaji, apa yang kita dapat setelah apa yang kita kerjakan. Kalau tunjangan itu kita dapat karena ada sesuatu, misalnya tunjangan hari raya pada waktu tertentu, atau tunjangan kecelakaan, tunjangan hari tua. Jadi tunjangan ini adalah yang kita dapat pada waktu tertentu saja. Yang B, bonus. Bonus ini beda ya dengan gaji. Kalau bonus itu misalnya kita bekerja, kita meraih prestasi, atau kita bekerja melebihi waktu yang ditentukan atau lembur, bisa jadi dapat bonus. Jadi beda dengan gaji. Jadi gaji itu sama dengan honor atau upah, balas jasa. Jadi jawabannya A. Soal selanjutnya, kleptofobia. Jadi kleptofobia ini merupakan gabungan kata. Jadi untuk soal sinonim yang merupakan gabungan kata, kalian harus pahami arti dari gabungan kata tersebut. Atau kalau bingung gabungan kata tersebut, kalian pisah tahu salah satunya, itu bisa jadi acuan. Kleptofobia. Pernah dengar kata fobia? Ya, fobia itu artinya takut. Kita analisis opsinya. Yang punya arti takut yang mana? Oke, hanya yang A. Jadi kleptofobia itu artinya takut kecurian. Bulat. Ada bola, lingkaran, bundar, lonjong, oval. Kita analisis, kita buang dulu yang lonjong. Karena lonjong itu beda ya bentuknya dengan bulat. Masih tersisa 4, bola, lingkaran, bundar, oval. Jadi bulat ini termasuk apa sih? Benda atau bentuk ya? Jadi termasuk bentuk, berbentuk bulat, bentuknya bulat. Kita analisis tiap opsi. Yang A, bola. Kalau bola itu adalah benda ya. Bola itu adalah benda yang berbentuk bulat. Berarti bukan. Yang B, lingkaran. Biasa kita ketemu lingkaran di bangun datar. Ya, berarti lingkaran ini bukan. Lingkaran adalah bangun datar yang berbentuk bulat. Yang C, bundar. Bulat, bundar. Topi saya bundar. Bulat, sama tidak? Sama. Jadi dan ini adalah soal terakhir dari pembahasan kita, sinonim. Jika ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga lulus dalam tes SKD CPNS 2024.